Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dari kelas D semester 2 program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Andes Andi Uceng MSc. Yang pertama adalah rancangan organisasi dan analisis pekerjaan. Yang kedua, rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penetapan. Dan yang ketiga, mendefinisikan pendapat menurut Profesor Dr. Seokidji Nyomojo tentang sumber daya manusia. Nah, langsung saja. Yang pertama, rancangan organisasi. Dalam pengembangan sumber daya manusia, perancangan atau rancangan organisasi merupakan proses yang menentukan terlebih dahulu sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Secara spesifik, perancangan organisasi adalah usaha formal proses yang terarah untuk mengintegrasikan manusia, informasi, dan teknologi dalam sebuah organisasi. Nah, ada 3 rancangan dalam organisasi, yaitu yang pertama, rancangan organisasi umum, yaitu rancangan dengan struktur sederhana. Dan yang kedua, rancangan organisasi birokrasi. Dan yang ketiga, organisasi dengan struktur matriks. Analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan terdiri dari 2 kata, yaitu analisis berarti sifat uraian atau penguraian atau kupasan, sedangkan pekerjaan adalah barang yang dilakukan atau diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya. Analisis pekerjaan menurut Kaswat adalah proses pengumpulan secara sistematis dan analisis informasi tentang pekerjaan yang meliputi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Analisis pekerjaan tentu memiliki segudang manfaat. Salah satu kegunaan dari analisis pekerjaan adalah membentuk sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih seiring berjalannya waktu. Nah, analisis juga sangat berguna dalam menentukan struktur gaji yang wajar sesuai dengan kompetensi kerja, posisi, serta kualitas kinerja yang dikontribusikan oleh karyawan kepada perusahaan. Bahasan yang kedua yaitu penjelasan tentang rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penetapan. Nah, penjelasan yang pertama adalah rekrutmen. Nah, rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Nah, yang kedua, seleksi. Seleksi adalah suatu proses percocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Nah, yang ketiga, pengenalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pengenalan adalah proses atau cara perbuatan mengenal atau mengenali. Contoh pengenalannya tentang masalah kehidupan kurang sempurna. Nah, pengenalan berasal dari kata dasar yaitu kenal. Yang keempat, penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu penempatan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya. Nah, dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Nah, yang terakhir, menurut Profesor Dr. Seokidji Nyomojo tentang sumber daya manusia. Nah, secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai hasil yang optimal, baik itu berupa jasa, benda, maupun uang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.